Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denika Raihan Abrar, NPM 19219104 dari kelas 2B Penjas. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dasar dan konsep dasar, kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama itu ada pengertian kurikulum. Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari, serta kurere yang artinya tempat berpacu. Istilah ini dahulunya digunakan dalam dunia olahraga. Kemudian, jika ditinjau dari segi istilah, kata kurikulum dapat diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari agar dia bisa mendapatkan medali atau penghargaan lainnya. Kemudian ada kurikulum menurut para ahli. Di sini saya akan mengambil salah satunya, yaitu Dr. Haji Nana Sujana dalam bukunya yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah. Beliau berpendapat bahwa kurikulum merupakan kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang mana dilaksanakan oleh guru di sekolah. Kemudian ada pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat menjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajar, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pembelajaran hingga mencapai suatu objektif yang ditentukan secara aspek kognitif. Juga dapat mempengaruhi perubahan sikap atau bisa disebut aspek efektif, serta keterampilan atau aspek psikomotor seorang peserta didik. Kemudian ada pembelajaran menurut para ahli. Menurut Gagne dan Briggs pada tahun 1979, pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Oke, selanjutnya ada konsep dasar. Di sini terdapat 3 submateri konsep dasar. Yang pertama itu ada kaitan kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Yang ketiga, ada hubungan kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama itu ada kaitan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran, dua hal yang tidak dapat terpisahkan meski berada pada posisi yang berbeda. Menurut Saylor, menyatakan bahwa kurikulum dan pembelajaran diibaratkan seperti Romeo dan Juliet. Jika kita berbicara mengenai Romeo, maka kita juga akan berbicara mengenai Juliet. Jika Romeo tidak akan lengkap tanpa Juliet sedemikian rupa. Sebaliknya, artinya pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana tidak akan efektif atau bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Kurikulum tanpa pembelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna. Belajar sebagai kegiatan inti dari pembelajaran memiliki arti modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Yang perlu digarisbawahi pada kalimat tersebut adalah memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Ini membuktikan bahwa belajar sebagai kegiatan inti pembelajaran dipengaruhi oleh kurikulum yang notabene merupakan rancangan pengalaman belajar. Oke, selanjutnya yaitu persoalan yang timbul selanjutnya adalah bagaimana menyusun kurikulum yang untuk kepentingan pembelajaran agar dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal ini sudah
berbenturan dengan fakta bahwa kurikulum telah dirancang secara standar atau standardized curriculum. Ini berarti bahwa kurikulum yang sama digunakan pada setiap sekolah yang notabene masing-masing sekolah tersebut memiliki masalah pelaksanaan pembelajaran yang berbeda. Maka dari itu, perlu pengembangan seperlunya yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Hal ini bisa kita lihat pada perincian RPP. Selanjutnya yaitu ada perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum adalah perangkat pendidikan yang merupakan jawaban terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat. Secara etimologis, kurikulum merupakan terjemahan dari bahasa Inggris curriculum yang berarti rencana pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan guru atau dosen menciptakan situasi agar siswa atau mahasiswa belajar. Pembelajaran juga dapat didefinisikan upaya untuk mengembangkan potensi, kecakapan, dan kepribadian siswa. Selanjutnya yaitu ada hubungan kurikulum dan pembelajaran. Menurut Peter F. Olivia, menggambarkan kemungkinan hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran ada 4. Yang pertama itu ada model dualistis. Pada model ini, kurikulum dan pembelajaran berdiri sendiri. Kurikulum yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran tidak tampak begitu juga dengan pembelajaran yang seharusnya dapat dijadikan tolak ukur pencapaian tujuan kurikulum tidak terjadi. Yang kedua itu ada model berkaitan. Dalam model ini, kurikulum dengan pembelajaran saling berkaitan. Pada model ini, ada bagian kurikulum yang menjadi bagian dari pembelajaran, begitu juga sebaliknya. Ketiga adalah model konsentris. Pada model ini, keduanya memiliki hubungan dengan kemungkinan bahwa kurikulum adalah bagian dari pembelajaran atau pembelajaran adalah bagian dari kurikulum. Yang keempat, ada model siklus. Pada model ini, antara kurikulum dan pembelajaran dianggap dua hal yang terpisah namun memiliki hubungan yang timbal balik. Di satu sisi, kurikulum merupakan rencana tertulis sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran. Di sisi lain, pembelajaran mempengaruhi pada perencanaan kurikulum selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.